Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita melantunkan sholawat dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan ringan di lisan kita. Tapi tahukah sahabat semua apa nama sholawat tersebut dan apa fadilah atau keutamaannya? Seberapa banyak kita harus membaca? Di waktu apa saja kita membacanya? Untuk itu kami akan mengantarkan sahabat semua untuk mengetahuinya. Simaklah video ini sampai selesai. Mengapa kita harus bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat, yakni memberikan rahmat ta'zim dan memohon pengampunan serta mengangkat derajat atas Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ingatlah wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah atas Nabi dan bacalah salam atas Nabi dengan sungguh-sungguh. Pada ayat tersebut kata yusolluna yang berarti membaca solawat jika datang dari Allah bermakna memberikan rahmat ta'zim atau rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kata yusolluna yang dilantunkan oleh para malaikat bermakna memohon pengampunan atas Nabi. Jika kata yusolluna bersumber dari lisan orang mukmin, berarti berdoa supaya Nabi senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mengapa kita harus bersolawat? Seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Nabi bersabda, "Washollu alayya wasallimu fa inna sholatakum tablughuni haitsuma kuntum," yang artinya membaca salawatlah kalian semua dan salam atas namaku Muhammad, maka sesungguhnya salawat kalian semua sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa salawat yang kita baca pasti akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada. Mengapa kita harus bersolawat? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, yang artinya sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yaitu orang-orang yang lebih banyak bacaan sholawatnya kepadaku. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui jika orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat adalah orang-orang yang bacaan salawatnya paling banyak. Masya Allah. Mengapa kita harus bersolawat? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun tsumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa sholatin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu an antana min jifatin. Tidak ada kaum yang berkumpul kemudian bubar dari perkumpulan tersebut kemudian tanpa zikir kepada Allah dan tanpa membaca sholawat kecuali mereka berdiri bubar dari perkumpulan tersebut berbau lebih bau dari baunya mayat. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap ada perkumpulan ketika selesai atau bubar hendaknya zikir kepada Allah dan membaca sholawat. Diibaratkan ketika kaum tersebut berdiri dilanjutkan bubar tanpa zikir dan membaca sholawat atas Nabi, maka orang-orang tersebut lebih bau dari baunya mayat. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa kita harus bersolawat? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Taimi, "Shollu alayya fa inna sholata alayya kafaratun wa zakatun, faman sholla alayya sholatan shollallahu alaihi ashron." Bacalah sholawat kalian semua atas namaku, maka sesungguhnya bacaan sholawat atas namaku itu menjadi pelebur dosa kepada kalian semua dan membersihkan jiwa kalian semua. Maka barang siapa yang membaca sholawat atas namaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan pelebur dosa dan membersihkan jiwa yang kotor. Jika kita membacanya 1 kali saja, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Subhanallah.
Mengapa kita harus bersolawat? Seperti hadis berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannati." Yang artinya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa lupa membaca sholawat atas namaku, maka sesungguhnya orang tersebut salah dalam menapaki jalan ke surga." Na'udzubillah. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa perbuatan lupa dalam bersalawat mengakibatkan kelak ketika kita menapaki jalan ke surga, kita mengambil jalan yang salah. Karena dengan salawatlah kita dapat melewati jalan yang benar untuk menuju ke surga. Semoga kita selalu bersalawat tanpa lupa dan kelak kita tidak salah jalan menapaki jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengapa kita harus bersalawat? Dalam kitab Tafsir Shawi halaman 220 yang ditulis oleh Syekh Ahmad As-Shawi menerangkan bahwa membaca sholawat termasuk sebagian utama-utamanya taat dan utama-utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat atas Nabi Muhammad adalah sangat agung perkaranya, baik dari khasiat, faedahnya dan juga agung keutamaannya. Sehingga sebagian orang-orang arif berkata, sesungguhnya membaca sholawat itu bisa jadi sebab usul atau berhubungan dengan Allah tanpa adanya guru. Sesungguhnya guru dalam sandaran membaca sholawat itu ialah orang yang mempunyai sholawat tersebut, yakni beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Karena dasar sholawat itu selalu ditujukan kepada beliau, dan beliau selalu berdoa memohon rahmat kepada siapapun yang bersholawat. Berbeda dengan dzikir-dzikir selain sholawat, harus bersumber dari guru. Jika tanpa guru maka setan bisa memasukinya, dan orang-orang yang berzikir tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari dzikirnya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Demikian 7 alasan mengapa kita harus bersolawat. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video yang telah kami sampaikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.